Pemotor tewas terlindas truk di jalur Pantura Tuban. Ditinggal ke sawah, 3 rumah di Bojonegoro ludes terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain 2 informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Seorang pemotor tewas terlindas truk di jalur nasional Pantura, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Korban yang mengendarai sepeda motor hendak belok jatuh masuk kolong truk box hingga terlindas roda belakang. Proses evakuasi berlangsung cukup dramatis. Tubuh korban terjepit di antara roda belakang truk box. Kecelakaan maut terjadi di jalur nasional Pantura, tepatnya Jalan Raya Tuban, Desa Beji, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Jumat siang. Lasem, 64 tahun, warga Desa Mentoso, Kecamatan Jenuh, tewas mengenaskan usai terlindas truk box yang melaju searah di belakangnya. Kecelakaan maut ini bermula saat sepeda motor bernopol S5869HP yang dikemudikan Lasem melaju beriringan dengan truk bernopol B9446 SYN yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan, 32 tahun, warga Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang dari arah barat ke timur atau arah Semarang menuju Surabaya. Sesampainya di lokasi kejadian, korban yang hendak berbelok terjatuh dan masuk ke kolong truk box yang melaju searah di sampingnya. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian setelah tubuh bagian kepala terlindas roda belakang bagian kanan truk box yang dikemudikan oleh Muhammad Hasan. Jasad korban kemudian dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Umum Dr. Kusma Tuban. Guna mengusut penyebab kecelakaan, unit laka Satlantas Polres Tuban langsung melakukan olah TKP. Sepeda motor tadi dari mana, Pak? Dari barat. Barat. Ya. Terus truknya? Truknya dari barat. Oh. Itu sepeda motornya kok bisa jatuh? Mau nyebrang mungkin. Oh. Mau nyebrang terus tengah dan bisa jadi ngerem dadak, belempang. Terus kepelindes itu lah ya? Meninggal ya? Meninggal. Sendirian, Pak, tadi yang sendirian ya. Evakuasinya lama tadi, Pak? Nah, nggak tahu saya. Kini kedua kendaraan diamankan ke Mapolres Tuban guna kepentingan penyelidikan. Selain meminta keterangan dari para saksi, polisi juga mengamankan sopir truk untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi sama-sama dari barat ke utara. Terus sepeda motor mau belok kanan gitu? Belok ke kanan ke arah selatan. Terus sempat terlindas gitu kan? Sempat terlindas karena jarak yang dekat, kemudian pengemudi sepeda motor ini sudah refleks ya, jatuh ke kiri dan tidak sempat menghindar, akhirnya terlindas oleh truk tersebut. Kondisi korban seperti apa? Kondisi korban sangat mengenaskan dan korban meninggal di TKP karena kondisi korban luka berat. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Tuban. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, kebakaran hebat menghanguskan 3 rumah warga di Kabupaten Bojonegoro. Rumah berbahan kayu tersebut dengan cepat terbakar saat ditinggal pemiliknya ke sawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. 3 rumah warga di Dusun Jambe, Desa Kepokidul, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya pergi ke sawah pada Kamis siang. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan rumah berbahan kayu tersebut beserta isinya. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lain. Titik api diketahui warga pertama kali muncul di rumah milik Budiono, 55 tahun, dan langsung merambat ke seluruh bagian rumah milik Parni, 70 tahun, dan Rusni, 68 tahun. Kobaran api yang besar langsung melahap rumah hingga ludes nyaris tak tersisa. Belum diketahui secara pasti pemicu kebakaran, namun diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Api baru berhasil dipadamkan setelah 13 petugas pemadam dan 4 unit mobil pemadam kebakaran, serta 1 unit water supply dari BPBD tiba di lokasi kejadian. Ya, kebakaran terjadi di wilayah Desa Kepokidul, ada di Dusun Jambe. Itu terjadi kurang lebih sekitar pukul 10 untuk peristiwa kebakarannya. Kemudian kurang lebih 9.35 kami menerima laporan sekitar pukul 10, ada tenggat waktu sekitar 30 menit.
dan kemudian kami lakukan penanganan di lokasi tersebut. Yang pertama datang adalah petugas dari Pos Kedeng Adem dibantu oleh petugas dari Pos Damkar Purno dan Temayang serta 1 unit water supply dari BPBD. Kurang lebih pemadaman operasi berjalan kurang lebih sekitar 2 jam sampai 12.00 pemadaman berhasil kami lakukan. Kondisi rumah sudah rata ya? Ya, jadi setelah dilakukan pemadaman menimpa terhadap 3 unit rumah milik warga setempat, 3 rumah karena itu materialnya dari kayu semua, ini terbakar habis. Tetapi pada rumah-rumah sekitarnya kami berhasil melokalisir, tidak terjadi peluasan dan ada beberapa rumah yang juga berhasil diselamatkan. Ada korban jiwa? Korban jiwa tidak ada. Kondisi kosong ya waktu di rumah terbakar itu? Menurut informasi di lapangan dari teman-teman yang melakukan pemadaman, memang sedang tidak ada penghuninya. Kemungkinan besar sedang ditinggal untuk beraktivitas di sawah. Kerugian material Pak kira-kira? Untuk kerugiannya totalnya kurang lebih ada sekitar 400 jutaan lebih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, sebuah mobil oleng dan terguling di Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Ledda Sucipto, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis sore. Mobil Toyota Rush dengan nopol S1590EC ini terguling setelah mengalami kecelakaan tunggal. Kejadian bermula saat mobil yang dikemudikan Edi Subagio, 63 tahun, warga desa Bogorjo, Kecamatan Merak Urak, Tuban, berjalan dari arah timur ke barat atau dari Tuban Kota menuju Merak Urak. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga sopir kurang konsentrasi lantaran pandangannya silau terkena sinar matahari. Kondisi ini membuat mobil oleng ke kiri dan naik ke trotoar. Mobil baru berhenti setelah menabrak pohon dan kemudian terguling di jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir dan penumpang mengalami luka-luka. Meski tidak ada korban jiwa, namun mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Mobil yang terguling menjadi tontonan pengguna jalan yang melintas. Polisi dibantu warga secara manual langsung melakukan evakuasi mobil yang terguling. Mungkin kan karena silau dari itu, dari barat kan, sering kan. Iya. Nah, bapak itu sebelah kanan itu gayo yang itu loh, dashboard atas itu loh. Nah, untuk nutupi silau itu ya. Nah, kemungkinan main setir itu agak goyang ke kiri gitu. Soalnya kan saya kan tahu dari sini. Kan udah pulang, anak-anak udah pulang kan tetap ya. Terus naik trotoar itu Pak ya? Terus naik trotoar terus? Bapak ini yang gerobaknya bapak ini ambles ke trotoar itu terus ke belakang. Oh, sempat nabrak gerobak juga? Ada itu yang tumpah itu. Ada yang luka nggak Pak tadi Pak? Ada, bapak yang di mobil itu kepalanya agak bocor. Yang kening, bagian kening, laki-laki. Bawa ke rumah sakit berarti ya? Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, petugas kepolisian melakukan olah TKP serta memintai keterangan kepada sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Sebelum naik trotoar, mobil yang oleng juga sempat menyerempet gerobak pentol. Kejadian itu jenengan di mana Pak itu Pak posisi Pak? Duduk di sini. Ya. Terus? Itu motornya dari sana. Dari timur ya? Dari ini nih, dari rombongan saya ini, orang karet, terus langsung sana, lubruk itu, berdet langsung motor itu. Oh, terus terbalik itu ya? Iya. Bapak nggak kenapa-napa Pak? Nggak apa-apa saya. Nah, terus? Tapi barang saya rusak. Ada yang rusak. Iya. Terus tadi yang nyopir gimana Pak? Ada luka nggak Pak? Yang nyopir ada yang luka bawa rumah sakit, tapi nggak sopirnya, penumpangnya. Ya. Penumpangnya. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Usai jeda, Sketsa Bengawan masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Ratusan warga menyerbu kantor bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro. Mereka datang untuk mengajukan permohonan pajak kendaraan bersamaan dengan adanya program pemutihan atau pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Suasana berbeda terlihat di kantor bersama Samsat Kabupaten Bojonegoro. Ratusan warga datang memadati kantor Samsat setempat untuk mengurus pajak kendaraan mereka pada Jumat. Banyak warga yang antri lantaran ada program pemutihan atau pembebasan pajak daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada seluruh warga Jawa Timur. Program ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan dan Hari Bayangkara. Pelaksanaan pembebasan pajak daerah 2024 yang diselenggarakan mulai tanggal 15 Juli hingga 31 Agustus 2024 mendatang tersebut meliputi bebas balik nama, bebas sanksi administrasi, bebas PKB progresif, dan bebas denda SWD KLL. Atpel KB Samsat Bojonegoro Teguh Widodo mengatakan sejak dimulainya pemutihan pajak atau pembebasan pajak daerah untuk kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, tingkat antusias masyarakat sangat tinggi. Bahkan setiap harinya kantor bersama Samsat yang biasanya hanya melayani 200 hingga 300 pemohon pajak, kini membludak hingga 500 lebih pemohon dalam sehari. Teguh menambahkan paling banyak masyarakat yang mengajukan permohonan pajak yakni mengurus balik nama kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tingginya masyarakat yang akan melakukan pengurusan pajak kendaraan menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Bojonegoro dalam membayar pajak. Beda sekali Mas. Masalahnya apa? Ini pemutihan kan singkat. Ini baru kali ini singkat. Tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024. Ini Pak PJ Gubernur memberikan keputusan Gubernur nomor 100.3.1/359 013/2024. Bapak Gubernur memberikan pembebasan pajak daerah meliputi bebas biaya balik nama, BBN 2 dan seterusnya, bebas sanksi administrasi, keterlambatan PKB dan BPNKB, bebas PKB progresif, bebas denda SWD KLLJ atau jasa raja untuk tahun yang lewat. Ini di Samsat Bojonegoro sangat antusias masyarakatnya Mas, terlebih yang untuk balik nama. Untuk mempermudah masyarakat Bojonegoro dalam membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Bojonegoro telah membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pemutihan di 16 tempat yang ada di Bojonegoro. Edo Jody Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, keberadaan jaringan irigasi sekepuh yang melintas di atas Jalan Raya Jogorogo Ngrambe ambrol. Keberadaan talang tersebut rusak parah setelah tertabrak truk beberapa waktu lalu. Seperti inilah kondisi talang air jaringan irigasi yang ada di Desa Setono, Kecamatan Ngrambe Ngawi. Kondisi besi talang air jaringan irigasi tersebut sampai terlepas setelah tertabrak truk tronton beberapa waktu lalu. Kabid Sumber Daya Air DPU PR Ngawi, Dwi Miyatno menjelaskan, talang air sebagai jembatan jaringan irigasi itu sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Hasil asesmen di lapangan tidak hanya rel besi yang digunakan sebagai jembatan, namun juga pada konstruksi abutmen atau sayap jembatan yang rusak parah. Menurutnya, jaringan irigasi sekepuh memiliki wilayah baku sawah 29 hektar. Rinciannya, sisi utara jembatan seluas 19 hektar dan sisi selatan 10 hektar. Akibat dampak dari kerusakan itu, maka untuk sisi utara seluas 19 hektar tidak mendapat pasokan air. Sementara dalam jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan air atau irigasi sawah, maka akan dibuatkan saluran irigasi darurat berupa menggunakan pipa paralon. Sumber daya air yang kebetulan menangani terkait jaringan irigasi sekepuh yang semalam sekitar jam 11 itu informasinya tertabrak oleh kendaraan truk fuso ya. Informasi sementara tadi pagi teman-teman saya suruh identifikasi lapangan terkait kerusakan serta rencana kebutuhan, utamanya air yang mengaliri jaringan sekepuh itu karena talangnya juga rusak, lepas karena tertabrak. Di jaringan irigasi sekepuh ini ada sekitar 29 hektar.
Jadi yang di sisi utara itu 19, yang di sisi selatannya 10. Dan sementara ini hampir kurang lebih sekitar 2 minggu mau panen. Jadi tadi dari hasil koordinasi dengan aparat desa setempat, HIPA, untuk kebutuhan air yang ada di situ ada permintaan untuk dibuatkan jaringan baru tapi darurat istilahnya, mungkin dengan pipa paralon, agar pada waktu musim panen nanti untuk mengairi itu bisa dicukupi. Dan kami berupaya dari hasil identifikasi lagi yang telah dilaksanakan, kemungkinannya nanti kita pasang paralon yang mungkin pakai 4 dim atau 8 dim lah yang di situ. Jadi kebutuhan petani terhadap irigasi pertaniannya bisa dicukupi. Sementara untuk jangka panjang akan dilakukan pembuatan sumur dalam bagian sisi utara. Meski begitu, diakuinya DPUPR berencana menghapus jembatan jaringan irigasi tersebut. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Jerit tangis anak warna Kitanan masal Haul Sunan Bonang Tuban. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Jerit tangis anak-anak mewarnai acara Kitanan masal dalam rangka Haul Sunan Bonang di Kabupaten Tuban. Bahkan sejumlah peserta yang takut sempat berusaha kabur dan mengurungkan niatnya untuk berkitan. Meski demikian, sebanyak 89 peserta berhasil dikitan. Suasana berbeda terlihat di Komplek Makam Sunan Bonang, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Puluhan anak-anak duduk sesuai nomor urut untuk menunggu kitanan massal yang digelar oleh Yayasan Mabarot Sunan Bonang Tuban. Perasaan resah bercampur takut menyelimuti bocah-bocah peserta kitanan massal ini. Wajah lugu mereka terlihat tegang saat menunggu giliran kitan yang digelar secara gratis ini. Tak jarang peserta harus menangis ketakutan saat mendapat gilirannya. Bahkan seorang peserta sempat berusaha kabur dan mengurungkan niatnya untuk berkitan. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya sang anak bersedia dikitan meski harus dipegangi oleh panitia. Kitanan massal ini merupakan rangkaian acara Haul Sunan Bonang ke-515. Meski diwarnai tangis, sebanyak 89 berhasil dikitan. Selain ingin menunaikan kewajiban kitan sebagai umat muslim, peserta juga berharap berkah dari Sunan Bonang. Meski sempat kesakitan, anak-anak peserta kitan juga mengaku senang dan lega setelah dikitan. Pasalnya mereka mendapat uang saku, baju, sarung, kopiah, dan topi dari panitia kitanan massal. Tadi ikut apa? Sunat massal Sunan Bonang. Kenapa ikut di sini? Karena berkah Sunan Bonang. Dapat apa saja di sini Sunan? Baju, uang, saku, sama sarung, sama kopiah, sama sendal. Tadi rasanya gimana di Sunan? Cuma perih sedikit. Perih sedikit apa ini tadi? Sunatan massal. Kenapa pengen ikut di sini? Cari berkah. Tadi dapat apa saja nih? Topi ya, baju, sarung. Gimana? Takut agak tadi? Enggak. Ya, rasanya gimana, sakit? Kitanan massal merupakan agenda rutin dalam rangkaian Haul Sunan Bonang. Tujuannya untuk memberi kesempatan bagi anak-anak, khususnya di sekitar Komplek Pemakaman Sunan Bonang Tuban, untuk menunaikan kewajiban kitan sebagai umat muslim. Tak hanya dari Tuban, peserta kitanan massal juga berasal dari Bojonegoro dan Lamongan. Mereka dikitan menggunakan teknik tradisional yang dilakukan oleh calat. Jumlah pendaftarnya 89.
Dari Bojonegoro ada, dari Lamongan ada, dan Tuban dan sekitarnya. Cuma yang ada kemarin yang mengundurkan diri satu sakit. Pesertanya dapat apa? Mendapat sarung dan baju, juga topi. Dilaksanakan setiap Haul Sunan Bonang. Haul Sunan Bonang digelar setiap tahun pada bulan Muharram. Selain khitanan massal, pengurus yayasan juga menggelar berbagai acara keagamaan seperti pertemuan ulama, taktimul Quran, tahlil akbar, dan zikir bersama. Pada Kamis siang, ribuan umat muslim dari berbagai daerah sudah berbondong-bondong datang untuk berziarah ke makam Sang Sunan. Sementara puncaknya pada Kamis malam akan digelar pengajian umum dengan penceramah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, harga cabai rawit di pasar tradisional Ngawi melambung dalam 3 hari terakhir. Cabai rawit yang sebelumnya dijual di kisaran harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sudah 3 hari terakhir harga cabai rawit di pasar tradisional Ngawi terus merangkak naik. Saat ini harga komoditas bumbu dapur tersebut tembus Rp80.000 per kilogram. Padahal normalnya cabai rawit dijual di kisaran harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilogram. Sejumlah pedagang menilai kenaikan harga tersebut karena pasokan barang yang sulit dari petani karena gagal panen. Salah satu pedagang cabai di Pasar Besar Ngawi, Suprapto, menjelaskan saat ini cabai yang ada kebanyakan berasal dari wilayah Madura. Dari beberapa daerah seperti Blitar, Kediri, dan Magetan masih sulit untuk didapat. Menurutnya kenaikan juga terjadi pada cabai lalapan dari Rp32.000 menjadi Rp34.000 per kilogram. Dan cabai keriting dari Rp40.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Meski begitu, untuk harga tomat saat ini cenderung turun di kisaran Rp5 sampai dengan Rp6.000 per kilogram. Harga cabai saat ini seperti apa di pasar? Harga cabai untuk rawit merah yang ini Rp80.000, yang rawit hijau ini Rp32, yang keriting ini Rp40.000. Sebelumnya ini Rp65. 70 terus meroket jadi 80. Mulai kapan Pak kenaikan itu Pak? 3 hari terakhir ya? Ya, 3 hari terakhir. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini standar aja. Naiknya 2.000 turun 2.000 gitu cuma. Kayak ini Pak? Ya, nah ini memang lokalan ini. Kalau idealnya harga cabai rawit itu berapa Pak? Idealnya ya kalau ini terlalu mahal nih kayak kurang anu. Kalau normalnya itu di harga berapa? Normalnya ya 30-an, itu udah normal. 30, 35 itu udah normal. Itu karena apa Pak naiknya ini Pak? Ini kelihatannya ini cuma satu arah aja dari Madura. Atas kondisi ini, para pedagang dan pembeli hanya bisa pasrah. Mereka berharap pihak terkait segera turun tangan agar harga cabai rawit kembali normal. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, closing ceremony Bojonegoro Tengul International Folklore Festival tahun 2024 berlangsung sangat meriah. Rombongan delegasi 8 negara ikut menari dan larut dalam suasana pesta. Kegiatan tahunan ini sengaja digelar Pemkab Bojonegoro untuk mengenalkan budaya lokal setempat kepada warga internasional. Setelah digelar selama 5 hari, gelaran event tahunan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024 secara resmi ditutup. Acara closing ceremony berlangsung di depan halaman Pemkab Bojonegoro pada Rabu malam. Closing ceremony dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah beserta sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Bojonegoro, Presiden Siof, serta peserta dari delegasi negara Korea Selatan, Rusia, Amerika, Polandia, Jepang, Filipina, Bulgaria, dan India. Acara closing ceremony berlangsung sangat meriah. Sejumlah peserta nampak menikmati hidangan makan malam yang sudah tersedia. Bahkan di malam terakhir mereka berada di Bojonegoro, para peserta dari sejumlah negara meluapkan kegembiraan dan kebahagiaan mereka dengan cara bernyanyi dan berjoget bersama. Agatha, salah satu peserta delegasi Polandia, mengungkapkan, selama berada di Bojonegoro dalam rangkaian Bojonegoro Tengul International Folklore Festival, dirinya bersama dengan teman-teman senegaranya amat sangat merasa senang, bahagia, dan terhormat bisa turut serta untuk mengikuti kegiatan ini. Menurutnya, selama mengikuti Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024, masyarakat Bojonegoro sangat harmonis dan ramah.
saat dirinya bersama teman-temannya berada di Bojonegoro. Selain itu, budaya, kawasan wisata, dan kekayaan alam di Bojonegoro sangat menakjubkan. Hal itu tentunya sangat membuat dirinya sangat nyaman selama berada di Bojonegoro. Agatha menambahkan ia tak akan pernah melupakan pengalaman selama mengikuti Bojonegoro Tengul International Folklore Festival, dan saat kembali ke negara asal akan menceritakannya kepada rekannya. The whole experience, it was just very amazing. We had the chance to meet a lot of new people from different cultures, and first of all, obviously, like meet you, like the locals, and like just experience everything we possibly could from Indonesia, and we're so happy and super blessed for this experience. And I loved everything about it. It was really fun. We could perform, we could share our culture and what is it in this whole thing for us too. And see how you do your dances and how we do ours. We could show that, so it was amazing. Yeah, you went one of the iconic tourism in Bojonegoro. It's called Kayangan Api last night. Oh yeah, I did not go actually. I did not go because I felt a little bit sick. Oh yeah. So, but I heard amazing stuff about the place and everybody loved it. Wow. That was there. So. Okay. And next, what you wish for the next event like this? What do you wish? For the next year? Yes. I don't know. I mean, everything was amazing. The food was great. The hotel was super nice. Like we felt always very secure and very welcome by everybody. So I think there's everything was amazing. We had a lot of water. So it was really great. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, agenda ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir berupa penutupan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024. Setelah berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 20 hingga tanggal 24 Juli 2024. Selama pelaksanaan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival turut berkolaborasi dengan sejumlah pihak maupun elemen. Selain itu, juga mengenalkan kesenian, budaya, pariwisata, melibatkan penggerak sektor perekonomian UMKM, serta kepedulian terhadap lingkungan. Selama pelaksanaan kegiatan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival berlangsung sangat baik, lancar, dan tidak ada kendala apapun. Bahkan para peserta dari sejumlah negara sangat antusias untuk mengikuti rangkaian kegiatan Bojonegoro Tengul International Folklore Festival 2024. Dari Pemkab Bojonegoro kita bersama-sama dengan tema BIM, yaitu Bojonegoro Tengul yang telah berlangsung mulai tanggal 20 sampai dengan tanggal 24, yaitu 5 hari bertempat di Bojonegoro. Sedangkan dalam tema tersebut ada kolaborasi, yaitu mengenai seni, pariwisata, UMKM, dan lingkungan. Saya kira ini berjalan dengan baik, diikuti oleh 8 negara dan 1 Indonesia menjadi 9 negara. Tak hanya itu, Nurul Azizah menambahkan, Bojonegoro Tengul International Folklore Festival ke depan belum bisa dipastikan delegasi negara mana saja yang akan turut serta untuk mengikuti event tahunan tersebut. Hal itu mengingat sesuai ketentuan dari SIOF, delegasi negara mana saja yang akan dilibatkan ke depannya. Edo Jadi Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.